Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Atika Fitriani Rizky, NIM 1901160 dari kelas 3C PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Nah, adapun tujuan pembelajaran Al-Quran anak usia dini yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Melaksanakan perintahnya ini seperti mengaji, berzikir, sholat, berpuasa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, meletakkan dasar-dasar kemampuannya membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, tartil, dan mujawad. Bahwa membaca itu harus meletakkan bagaimana posisi dari bacaan fasih, itu tartil, dan mujawad. Yang ketiga, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini. Nah, bahwa para orang tua atau peserta didik harus mengenalkan lebih awal atau lebih dini untuk mengenalkan kecintaan terhadap Al-Quran, sehingga ketika anak beranjak dewasa dapat mengenal bagaimana sih pemahaman dalam Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih, dengan khusyuk, dan lain sebagainya. Yang keempat, memberikan pemahaman kepada anak tentang makna, isi, kandungan Al-Quran melalui metode dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak. Nah, di sini bahwa orang tua harus memberikan makna tentang isi Al-Quran. Misalnya surah Al-Fatihah itu pemahamannya bagaimana, isi kandungannya bagaimana, agar anak memahami bahwa Al-Quran itu memiliki setiap kandungan atau isi yang kemudian prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini yang pertama yaitu adalah prinsip kesiapan, di mana proses belajar sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu atau kesiapan dari anak itu sendiri yang memungkinkan dapat melakukan kegiatan belajar. Nah, kesiapan belajar adalah kondisi fisik, psikis atau jasmani rohani individu yang memungkinkan anak dalam melakukan belajar. Nah, biasanya kalau beberapa taraf persiapan belajar telah dilalui peserta didik atau anak, maka ia siap untuk melaksanakan sesuatu tugas khusus. Nah, jadi kesiapan belajar adalah kematangan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang kaku, memotivasi, presensif, dan faktor-faktor yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Nah, yang kedua yaitu prinsip motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong atau pendidik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Berdasarkan sumbernya, motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, di mana motivasi ini datang dari dalam anak atau peserta didik tanpa ada campur tangan dari orang lain atau dari pihak luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu di mana motivasi ini sendiri berasal dari luar diri anak maupun dari peserta didik, menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan motivasi tersebut. Nah, misalnya pemberian beasiswa yang dapat beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Nah, selanjutnya prinsip perhatian. Perhatian dalam proses pembelajaran merupakan faktor yang memiliki peranan yang besar, di mana pemberian perhatian ini salah satu contohnya ketika anak memiliki karakter
karakteristik yang pendiam, kita sebagai calon pendidik atau orang tua harus memberikan kasih sayang yang penuh terhadap anak tersebut, atau menanyakan bagaimana keadaan ini bisa terjadi. Kemudian, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Yang pertama, mengenal huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah bertujuan agar anak dapat melafalkan atau melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih atau maupun membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya dari segi makhraj maupun sifat huruf. Pengenalan huruf hijaiyah merupakan materi yang harus diperhatikan dan diajarkan dengan sebaik-baik oleh guru. Nah, yang kedua, mengenal harokat. Pengenalan harokat dalam beberapa metode seperti metode Iqra, metode Ummi dan Qiraati dilakukan bersamaan dengan pengenalan huruf diawali dengan gerakan fathah, sedangkan metode Baghdadiyah dimulai dengan mengenal nama-nama huruf, kemudian dilanjutkan dengan huruf berharokat fathah, disusun harokat kasroh, doma, fathah tain, kasroh tain, doma tain, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengenal huruf bersambung. Pengenalan huruf bersambung dilakukan setelah pengenalan huruf hijaiyah dan harokat. Pengenalan huruf sambung ini untuk mempermudah anak dalam membaca Al-Quran. Hal ini bisa dilakukan dengan guru membaca satu huruf dan disambung oleh anak. Ada tahap awal pengenalan huruf sambung dilakukan dengan mengenalkan dua huruf dan terus meningkat sesuai perkembangan anak itu sendiri. Selanjutnya, materi tentang kisah atau cerita untuk anak usia dini dalam Al-Quran. Nah, di mana metode bercerita ini menurut Hasan Bakhtiar bahwa metode kisah adalah pendidikan dengan membacakan sebuah cerita yang mengandung sebuah pelajaran baik. Dengan metode ini, peserta didik atau anak dapat menyimak kisah-kisah yang diceritakan oleh guru, kemudian mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Nah, contohnya kita mengambil kisah Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasid yang menyembah berhala berupa patung, batu, dan lain sebagainya. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat. Nah, dengan kesabaran Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat, dan berbuat kebaikan. Namun bukannya menurut kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasid bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang rasul. Nah, dari kisah itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi dari orang nabi yang bergelar ulul ajmi, yaitu nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa, dan mereka adalah nabi yang paling sulit ujiannya. Selanjutnya, pembahasan materi tentang strategis memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini melalui bercerita. Di mana metode bercerita ini adalah cara bertutur kata dan menyampaikan cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan. Bercerita merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini dikemukakan oleh Gordon dan Brock. Dengan melalui metode bercerita ini, kita dapat memperkenalkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Contohnya kisah Nabi Nuh yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang luar biasa untuk menyembah Allah dan menjauhi maksiat, berbuat baik, dan lain sebagainya. Kemudian melalui metode lagu atau bernyanyi. Menurut Campbell, mengemukakan metode bernyanyi adalah anak-anak merasakan
ketika mereka bergoyang, menari, bertepuk tangan, dan menyanyi bersama seseorang yang mereka percayai dan cintai. Nah, dari metode bernyanyi ini adalah salah satu metode yang sangat penting bagi anak, karena bernyanyi itu merupakan suatu kegiatan yang sangat disukai oleh semua anak dalam melakukan kegiatan agar mereka tidak merasakan bosan ketika melakukan sebuah kegiatan. Melalui bernyanyi juga anak juga bisa mengembangkan aspek bahasanya. Melalui metode bernyanyi ini anak bisa mengeluarkan ekspresinya. Jadi metode bernyanyi itu juga bisa untuk menumbuhkan rasa semangat bagi anak dalam melakukan pembelajaran. Kemudian bermain peran. Yang terakhir yaitu metode bermain peran. Menurut Jamilah tahun 2009, metode bermain peran merupakan suatu cara yang digunakan untuk meniru cara bertingkah laku seseorang dalam sebuah drama. Tingkah laku yang ditekankan dalam metode bermain peran kaitannya dengan hubungan sosial. Metode ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal atau kemampuan individu untuk melakukan interaksi dengan orang lain, sehingga dalam aktivitas bermain pun bagi seseorang anak memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sosialnya sebelum anak mulai berteman. Contohnya adalah mainan troli, keranjang belanja, buah dan sayur, serta mesin kasir saat bermain peran sebagai kasir supermarket, atau permainan masak-masakan jika si kecil atau si anak ingin menjadi koki, dan seperangkat mainan dokter-dokteran jika anak ingin berperan sebagai dokter. Kemudian materi selanjutnya, lingkup materi pembelajaran membaca Al-Quran dengan huruf hijaiyah. Pembelajaran Al-Quran, khususnya kemampuan membaca Al-Quran, sebaiknya diajarkan kepada anak sejak usia dini. Dalam mengajarkan membaca Al-Quran, guru atau orang tua menggunakan metode yang bermacam-macam. Salah satu metode membaca Al-Quran adalah metode Iqra. Menurut Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1991, metode Iqra yaitu cara cepat membaca Al-Quran. Pada anak-anak harus mulai diperkenalkan pada pendidikan Al-Quran dengan tahap berdasar pengenalan huruf hijaiyah pada anak, karena Al-Quran yang menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupannya nanti, sehingga ketika dewasa tidak kehilangan pegangan dan pedoman. Maka dari itulah, untuk membaca Al-Quran kita harus mengenalkan huruf-huruf hijaiyah pada anak sebagai dasar pembelajaran Al-Quran. Dengan metode Iqra diharapkan lebih mudah untuk guru ataupun orang tua dalam mengenalkan huruf hijaiyah hingga tahap membaca Al-Quran pada anak. Contohnya, guru atau orang tua menerapkan metode Iqra, anak satu persatu diperkenalkan dengan huruf hijaiyah oleh guru maupun orang tua dengan menggunakan buku Iqra. Kemudian di akhir pembelajaran, guru mengevaluasi kembali pembelajaran dengan bertanya kembali pada anak tentang huruf hijaiyah, dan kemudian orang tua maupun guru akan menuliskan kembali huruf hijaiyah di depan papan. Selanjutnya, metode belajar membaca Al-Quran Al-Baghdadi dan Iqra. Al-Baghdadi. Nah, metode Al-Baghdadi ini sendiri adalah metode tersusun atau tarkibiyah, maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih dikenal dengan sebutan metode alif ba ta. Metode ini adalah paling lama muncul dan metode pertama berkembang di Indonesia, di mana konsep pembelajaran
Jadi ini dimulai dengan mengajarkan huruf-huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya, dan pembelajaran tersebut diakhiri dengan membaca juz amma. Cara pembelajaran metode ini adalah dengan cara hafalan. Sebelum santri diberikan materi, terlebih dahulu harus menghafal huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf dengan dari alif sampai ya, ditambah dengan huruf hamzah alif, ditambah dengan huruf hamzah dan alif lam. Kemudian eja. Maksud dari eja yaitu sebelum santri membaca per kalimat terlebih dahulu membaca huruf secara eja. Misalnya alif fathah a, ba fathah ba, dan seterusnya. Kemudian modul. Siswa yang lebih dahulu menguasai materi terdapat melanjutkan kepada materi atau halaman berikutnya tanpa harus menunggu santri atau temannya yang lain. Kemudian metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Maksudnya metode Iqra adalah salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai tingkat yang sempurna, sehingga dengan banyaknya siswa membaca tentunya semakin baik anak menghafal dan lancar bacaannya. Penerapan dari metode Iqra ini yaitu dengan pembelajaran Al-Quran dengan metode dimulai dari pengenalan huruf, tanda baca, pengenalan bunyi, serta susunan kata dari kalimat yang harus dipahami dan dibaca. Materi selanjutnya yaitu metode belajar membaca Al-Quran dengan qiraati dan ummi. Selanjutnya, pengertian metode qiraati dan ummi. Metode qiraati adalah suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Kiai Haji Ahmad Dahlan Jarkashi yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah mengemukakan bahwa metode qiraati yang dimulai disebarkan pada tahun 1970 ini memungkinkan anak-anak menerapkan Al-Quran secara cepat dan mudah. Kiai Haji Dahlan merasa bahwa pembelajaran Al-Quran sudah ada masih sebelum mempunyai untuk mencapai tujuan pembelajaran Al-Quran. Misalnya metode Baghdadiyah dari Baghdad, Irak yang merupakan metode tertua dianggap terlalu mengandalkan hafalan dan tidak mengenalkan cara baca tartil dengan jelas dan benar. Sedangkan pengertian metode ummi ini sendiri yaitu salah satu metode yang mempelajari Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dengan menggunakan bahasa ibu yang menekankan kasih dan sayang dengan metode klasik simak dan menjamin mutu. Metode ummi hanya menggunakan satu lagu yaitu ros dengan dua nada tinggi dan rendah. Maka metode ini sangat cocok digunakan untuk pemula karena masih menggunakan nada sederhana. Nah, kemudian cara penerapan dari metode qiraati ini sendiri yaitu yang pertama dengan cara individual, yaitu peserta didik membaca secara individual maju satu persatu kepada guru sesuai halaman masing-masing, setelah selesai langsung pulang tanpa menunggu teman yang lain. Nah, yang kedua klasifikasi individual, yaitu mengajar dengan cara membagi waktu menjadi dua, sebagai waktu digunakan untuk membaca secara bersama-sama atau klasikal, selebihnya untuk individu sesuai kemampuan siswa itu sendiri. Dan yang ketiga klasikal baca simak, di mana yang artinya yaitu mengajarkan secara bersama-sama setiap halaman judul dan secara individu pada halaman sesuai masing-masing. Kemudian penerapan dari metode ummi.
Yang pertama, klasik adalah strategi pembelajaran membaca Al-Quran secara serentak dalam metode UMI dilakukan ketika membaca alat peraga, sehingga peserta didik yang cara membacanya kurang bagus akan lebih termotivasi untuk membaca bersama dengan baik. Yang kedua yaitu individu, yaitu cara mengajar dengan cara berhadapan langsung, yaitu dengan cara berhadapan langsung dengan guru dan murid atau peserta didik. Dan yang ketiga, cara simak dan individual adalah strategi pembelajaran UMI setelah membaca alat peraga dilanjutkan dengan siswa membaca pada masing-masing halaman sedangkan temannya menyimak membaca. Nah, di sini teman dengan teman berperan penting, yaitu dengan misalnya satu orang yang sedang membaca Al-Quran dan temannya yang menyimak dari bacaan temannya yang sebelumnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu metode belajar membaca Al-Quran dengan cara bermain. Metode pengenalan huruf hijaiyah atau Iqra dalam belajar membaca Al-Quran. Pembelajaran mengenal dan membaca Al-Quran sebaiknya diajarkan kepada anak usia dini. Mengajarkan, membaca, serta mengenalkan Al-Quran pun dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Karena diketahui pertumbuhan serta cara anak memahami sesuatu berbeda-beda satu sama dengan yang lain. Cara anak memahami suatu berbeda-beda satu sama lain. Ada anak yang lebih paham dengan cara A dan ada juga yang lebih senang menggunakan dengan cara B. Salah satu metode membaca Al-Quran yang paling banyak diterapkan adalah metode Iqra, yaitu belajar membaca Al-Quran melalui tahap dasar pengenalan huruf hijaiyah pada anak. Dikarenakan Al-Quran sendiri berbahasa Arab, maka sangat perlu diajarkan dasar-dasar dalam membaca Al-Quran seperti halnya pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Stephen Downsing Indi pernah mengatakan bahwa anak yang berusia 4-5 tahun dapat mengikuti arahan-arahan yang kompleks dengan cara antusias berbicara tentang hal-hal yang mereka kerjakan, di mana mereka dapat membuat cerita, mendengarkan cerita, mengikuti apa yang dicontohkan orang dewasa, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya materi metode pembelajaran menulis. Pengertian menulis Al-Quran. Istilah penulisan huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah biasanya disebut rams Al-Quran, di mana pengertian rams Al-Quran adalah suatu kajian yang membahas tentang tulisan suatu kata atau lafal-lafal dalam Al-Quran. Menurut sosiolog Muslim terbesar Ibnu Khaldun mengatakan bahwa melalui perantara tulisan akan memungkinkan kita mengakses informasi atau tertulis baik mengenai tradisi intelektual maupun sejarah bangsa-bangsa terdahulu dengan mudah. Tak hanya itu, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kemampuan menulis merupakan keahlian atau keterampilan yang proses transformasinya dari potensi al-quwwah kepada aktualisasi diri atau al-fi'il bertanggung jawab berlangsung melalui pembelajaran al-ta'lim. Ada beberapa metode untuk mengenalkan atau mengajarkan anak usia dini dalam menulis Al-Quran, antaranya yaitu dengan metode alfabetik. Dalam penerapan metode ini, pengenalan atau pengajaran huruf dimulai dengan mengenalkan nama-nama huruf dan ortografi atau bentuk tulisannya. Selanjutnya dikenalkan bunyi huruf konsonan setelah digabungkan dengan huruf vokal sehingga membentuk sebuah fonem. Karena huruf Arab semuanya konsonan, maka dalam bahasa Arab diciptakan tanda vokal berupa sakal yang diletakkan di atas dan di bawah huruf. Maka pada tahap pengenalan bunyi disajikan huruf-huruf yang berbeda vokal. Misalnya A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Pu, Ja, Ji, Ju, dan lain sebagainya. Setelah diberikan pengenalan bunyi, kemudian dilanjutkan dengan latihan-latihan intensif dan berulang-ulang dengan gabungan-gabungan huruf yang membentuk kata sampai dengan kalimat. Kemudian dengan metode bunyi. Penerapan metode ini tidak mulai dengan pengenalan nama huruf, tapi langsung pada pengenalan bunyi. Dalam penerapan metode ini ada dua cara yang lazim digunakan, yaitu cara sintesis atau merangkai dan cara analitik atau mengupas. Kemudian strategi menghafal Al-Quran untuk anak usia dini. Terdapat beberapa strategi menghafal Al-Quran yang dapat dilakukan oleh orang tua
depan apa yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu tertentu dan dengan usaha tertentu tentang sebuah mimpi dan cita-cita yang tinggi. Kemudian, visualisasi merupakan perwujudan dari impian manusia di dalam pikiran bawah sadar. Bila kita menginginkan sesuatu, maka pikiran bawah sadar akan menggambar apa yang kita inginkan itu. Bila kita menginginkan anak dapat menghafal Al-Quran, tentunya kita akan terbayang terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu mengenalkan anak dengan Al-Quran sejak dini. Di antaranya adalah mendengarkan bacaan Al-Quran ketika anak masih dalam kandungan, dengan cara orang tua rajin membaca Al-Quran ketika mengandung, atau rajin memperdengarkan tilawah dari media seperti handphone, laptop, atau media lainnya, sehingga anak terbiasa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari dini atau dari dalam kandungan. Al-Hafiz Asyuyuti mengatakan bahwa mengajarkan atau mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak merupakan salah satu dasar Islam, agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan fitrah dan cahaya hikmah dapat meresap lebih cepat ke dalam hati mereka atau hati anak sebelum didahului oleh hawa nafsu dan kegelapan berupa kemaksiatan dan kesesatan. Materi yang terakhir yaitu tentang karakteristik guru pembelajaran Al-Quran bagi anak usia dini. Karakteristik yang pertama yaitu fasih dalam pelafalan huruf. Guru harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk mempelajari atau pengenalan huruf atau penghafalan huruf itu dengan baik agar anak usia dini dapat mengerti dan memahami apa yang kita ucapkan. Yang kedua, lancar dalam membaca Al-Quran dengan seni dengan kaidah ilmu tajwid. Yaitu guru harus mempunyai kapasitas yang tinggi agar anak bisa mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran atau mengenalkan huruf-huruf Al-Quran. Yang ketiga, menguasai metode pendekatan pembelajaran Al-Quran yang sesuai untuk anak usia dini. Sebagai guru harus mengetahui metode apa saja yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini atau yang sesuai dengan karakteristik anak agar anak lebih mudah untuk mengetahui dengan pembelajaran yang diberikan. Kemudian memberikan siswa motivasi. Contohnya memberikan kasih sayang, perhatian yang menyenangkan agar anak bisa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang diadakan. Kemudian menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, yaitu menyampaikan apresiasi, menegur sapa, agar memberikan dukungan pada anak. Boleh juga memberikan saran kepada orang tua melalui tulisan ataupun lisan tentang perkembangan anak di sekolah. Kemudian guru harus memiliki akhlakul karimah, yaitu menunjukkan kasih sayang dan rasa sabar dalam mengajarnya. Seorang guru itu harus memiliki kasih sayang terhadap anak didiknya, sabar, menjadi teladan bagi murid-muridnya agar proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan tidak merasa terbebani. Nah, kemudian tegas saat siswa menunjukkan kesalahan. Dan ketika siswa menunjukkan suatu kesalahan, maka guru harus tegas memberikan peringatan atau memberikan hukuman yang seperti apa, memberitahukan atau menasehati seorang anak atau seorang peserta didik agar tidak melakukan kesalahan yang untuk kedua kalinya. Kemudian selanjutnya khasyah atau takut kepada Allah atau bertakwa. Nah, mengajar itu bukan tujuan utamanya untuk mendapatkan sebuah reward atau penghargaan atau pujian dari kepala sekolah, dari guru-guru lainnya. Tetapi guru itu tujuan utamanya adalah memberikan ilmu atau mentransfer ilmu kepada anak peserta didiknya agar menjadi suatu anak yang bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu yang kita berikan dengan niat Allah, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan pula. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.